Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizal Pratama dari kelas E4. Di sini saya akan mempresentasikan modal sumber daya manusia dalam merencanakan tenaga kerja untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Modal sumber daya manusia dalam merencanakan tenaga kerja itu ada 3. Yang pertama, makna manusia sebagai modal, yaitu human capital. Lalu unsur modal manusia. Lalu yang ketiga, pemberdayaan manusia sebagai modal kapital. Makna manusia sebagai modal atau human capital. Modal manusia terutama mencakup ada 6. Yang pertama, kompetensi atau skill, baik hard skill maupun soft skill yang meliputi pengetahuan, wawasan, keterampilan fisik, sikap, dan karakter yang diperlukan untuk keperluan mencapai tujuan perusahaan. Lalu definisi modal human atau human capital menurut Matthew J. dan Matigon F. Human capital is the sum of knowledge, skill, experience, and other relevant workforce attributes that reside in an organization, workforce, and drive productivity, performance, and achievement of strategic goals. Atau modal manusia adalah akumulasi pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan atribut-atribut kekuatan pekerja lainnya yang relevan di dalam kekuatan pekerja sebuah organisasi dan memacu produktivitas, kinerja, dan pencapaian tujuan strategis. Lalu menurut Stewart tahun 97 dalam Tontonan 2004, human capital diartikan sebagai manusia itu sendiri yang secara personal dipinjamkan kepada perusahaan dengan kapabilitas individunya, komitmen, pengetahuan, dan pengalaman pribadi. Walaupun tidak semata-mata dilihat dari individual, tapi juga sebagai tim kerja yang memiliki hubungan pribadi baik di dalam maupun di luar perusahaan. Lalu yang ketiga, menurut ahli Malhotra dan Bontis dalam Rahmawati dan Mulani 2004, human capital merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan kemampuan seseorang untuk menjalankan tugasnya sehingga dapat menciptakan suatu nilai untuk mencapai tujuan. Lalu menurut Mayo tahun 2000 dalam Rahmawati 2004, human capital merupakan nilai tambah bagi perusahaan dalam perusahaan setiap hari melalui motivasi, komitmen, kompetensi, serta efektivitas kerja tim. Nilai tambah yang dapat dikontribusikan oleh pekerja berupa pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan, pemindahan pengetahuan dari pekerja ke perusahaan, serta perubahan budaya manajemen. Lalu dari Andrew Mayo dalam Ongko di Harjo 2008, human capital adalah kombinasi warisan genetik, pendidikan, pengalaman, dan perilaku tentang hidup dan bisnis. Lalu unsur yang kedua, unsur modal manusia. Mayo 2000 dalam CSR Jimmy L. Gaul 2014 bahwa human capital yaitu individual capability atau kemampuan individu, individual motivation atau motivasi individu, leadership, kepemimpinan, the organization climb atau susunan organisasi, dan work group effectiveness atau efektivitas kelompok kerja. Sedangkan Ancok tahun 2002 dalam Eddie M. Abdul konsep human capital sebagai berikut. Ada 6. Yang pertama modal intelektual, yang kedua modal emosional, yang ketiga modal sosial, yang keempat modal ketabahan, yang kelima modal moral, dan yang terakhir modal kesehatan. Lalu yang nomor 3, pemberdayaan manusia sebagai modal. Maju atau mundurnya kinerja sebuah perusahaan banyak ditentukan oleh faktor manusia sebagai sebuah modal kapital
yang secara sistematis berdasarkan manusia dengan cara yang pertama, memastikan semua SD memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu yang kedua, penempatan secara tepat. Yang ketiga, beri kepercayaan. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Yang kelima, peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Yang keenam, gaji yang sepadan. Lalu yang ketujuh, reward and punishment. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.